Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala puji hanya milik dan bagi Allah. Kita terjemah soalnya Rika manduk-manduk kayak ngerti-ngerti ya apa pikir artinya. Anu manduk-manduk ngantuk ya Pak. Parah ge, marai ngaji manga siji liyane ngantuk. Ki bekane nek orang MC nang kono wis turu ge. Ya, maning bayarannya ora genah ge. Yo ora pikir bayaran Pak Ustaz. Terus si mikirna panitia. Nyo mikir takon mung panitia. Kayak bayarannya pira kayak anu seikhlasé iku. Alhamdulillah berarti semantan sadar lah iku syukur. Tapi kayaknya kok dibayar seikhlasé ngesuk tundang maning teka apa ora ge mbok. Jawab. Iya. Ujian keikhlasannya nang kono ya Pak Ustaz. Iya, kenyong pengajian bae lah ya. Iya, siap. Paling mbok konyong lucu kowe kalah ge pamore karo. Ngesuk malah ditundang MC tadi ya. Jadi segala puji hanya milik bagi Allah. Allah telah menciptakan segala sesuatu, sudah mengaturnya, memprogramnya dengan sebaik-baiknya. Kan kalau panjenengan sering mau surat Al-Fatihah, mungkin paling sering. Nek wong Muhammadiyah sih ora Fatihah. Wong Muhammadiyah maca Al-Fatihah nek salat tok. Nek wong NU kan dela-dela Al-Fatihah iku mbok. Ah, kowe luwih akeh berarti. Itu ya. Temoni dening Anu ngimpek. iki temenan mbok. Ngimpek ya. Kowe ngonmu paten disit min. Orang tegel kan Min? Orang tegelan mateni. Wis Cek. ya wis romoni tekan di miki Al-Fatihah. Cerdas. ke miki Jengkel. apik lagi enggak miki paksa midoro mau niko melas ke Sabotase ki lah. Kurang seru, kurang seru. kurang seru mik nomor pira gue Itulah. tulas ya. Jadi di surat Al-Fatihah itu ada kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita ini kadang-kadang maca Rob itu artinya ya Tuhan nih. Tapi jarang mengkaji apa arti Rob. Ternyata salah satu maknanya Rob itu adalah Al-Mudabbir. Mudabbir itu artinya nek zaman siki programmer. Jadi Allah itu sang maha programmer kehidupan. Kabeh wis diprogram gitu. Maka urip itu tidak hanya satu sisi, satu warna, bermacam-macam. Ya. Di surat Yasin ayat 36 Allah Ta'ala berfirman Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mana orang bayangna nek urip kok isine wong lanang tok kowe, priwe Kang? Ya liwat buri. Apa? Lewat buri. Ngawur banget ya. Liwat lama buri. Aduh, Ustaz ya, bener. Iya, aduh, oke. Ya mudah-mudahan barang melu ngaji gege Kang Samidi ya dan mending lah gitu. Tapi nyong malah khawatir nyong sing ketularan gitu. Kebalikannya, dia nggak kira-kira dunia kayak sini wong wadon tok kepriwe kayak Kang Tarmin. Oh, kepriwe kayak golati. Lagu ripi dong. Iya. Kok wadon tok iku? Iya, kepriwe gue. Ya malah sampe dilak ke wadon rek. Remuk dewekan. Iya. Itu di wadon. Kayaknya ramenya kayak ngapa ya? Iya. Lagi wong wadon siji bisa ramenya pol. Tapi jamaah sing wis ngaji ini tak anteng ya. Anteng ya. Orang sing rame orang ya. Meneng gitu ya. Apa ya Lik Alhamdulillah, Tarmin? iya. Iloken bajane cok rame. Oh. Ora wani. Ora wani. Istrinya yang derek tat. Wadah ikut. Bojone sing ndi? Ikut ngaji. Oh sing mau kan nang balai desa kae. Iya. Kae sing kalem ayu kae. Gelem ya karo Rika. Namanya juga buta Pak Ustaz. Buta Armin. Ngawur kayak ngawur. Endi wonge? Buta Armin. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Kita lanjutkan ya. Lah semuanya sudah diatur dengan luar biasa. Wa qaddarahu faqaddarahu taqdira. Jadi Allah sudah menentukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah diatur demikian luar biasa. Nek menungsa sing ngatur mesti ana kurang-kurangnya. Betul. Tapi kalau udah Allah yang ngatur nggak akan ada kurang-kurangnya. Ya maka ini yang harus kita pahami terus. Jane kalau panjenengan maos minimal sedina ping 17. Karena kan sholat 17 apa iya
Wong kadang-kadang kayak anu isya rong rakaat. Anu wis kesel. Kai isane jam 10. Ki isane roroka. Tapi kan mending yo, kayak tarmin Jumatan larang-larangan Pak, seminggu pisan. Yo semua bisa. Ngabur. Sebenarnya di Jumatan. Baik Bapak Ibu, ya itu seharusnya memahamkan kita, karena dibalik Allah mewajibkan sesuatu sampai dulang 17 kali pasti ada maksudnya. Maksudnya supaya kita merenungi bahwa dia itu yang mengatur, mengendalikan kehidupan. Maka kudu paham nek wong kowe uripe beda, gitu ya, semuanya berbeda ya. Dan sebab itu kalau kita udah paham, tentu kita akan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya syahadat itu sumpah ikrar, pengakuan. Jadi nek wis paham kabeh, sadar oh iya nek kabeh wis diatur, nyo ya kudu melu aturan gitu. Orang nganggo karepe dewek. Itu. Jadi yang urip lanang tok ya ora kaya mburi ora. Ya, nek lanang tok ya wis. Jadi salah ya. Ya salah iya. Wis kadung. Tapi ki mike melas banget lah. Halo Mas, ada mik lagi enggak? Cilik banget suarane. Bisa grip yang lain. Melas Bisa. gitu. Mik sakrim. Mbok serak kok suarane melas gitu. Ya. Kemudian tentu kita menjadi seperti ini, kumpul bersini di sini tidak lain pasti yang menjadikan utama karena hidayah dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Karena nggak wong kumpul karena urusan dunia, tapi biasanya orang suwe Bubar tukaran. bar tukaran. Ya, maka Allah udah mengingatkan lo anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu wahai Nabi Muhammad mengumpulkan semua kekayaan di bumi ini untuk membuat orang jadi akur guyub, orang bakal bisa. Masya Jadi Allah. keguyuban, keakuran kalau hanya karena dunia, kue sedela. Bahkan bubrah kue karena dunia. Wong kakang ngadi sing karena darah, mbok ora ana mantan kakang. Mantan Kakang. adian ora. Ora ana, nek mantan bojo Yang duwe loro. wani ngomong anu langkah bojone. Ini loro kan? Bojone loro. Bojone. Duwe kenalan. Loro, yang bikin mantan bojo. Wani wong bojone ora mangkat. Ki live YouTube lho, bojone olih apa urip nonton nggih. Oh, disangi ora gelem Pak Ustad. Iya. Jare disangi panas beler mane njaluke digendeni. Masya Allah, luar biasa ini ya. Baik Bapak Ibu, maka kita bersyukur kita mendapatkan hidayah Islam, bisa berkumpul di sini tentu karena perjuangan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Ya, wasallam. maka sebagai umatnya mari kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, adik-adik, ini saya sebut adik-adik memang orang ketentua banget. Saya mau ke mangkat ngene, nyong wis liate wis sarungan ngok lambi koko. Iya, tapi nyong nelpon dia, dia sing teka bocah nom apa wong tua? Ya anak muda. Terus konsepnya kasual apa resmi? Iya. Jawabnya semi kasual. Oh, semu ya. Jadi akhirnya yes nyong ganti celana. Iya. Nyong celana kie, kelambi kie, sing semi. Iya. Coba sing teka mau kaki-kaki birang tahun kayak mau. Tapi kan pernah muda Pak Kiai. Pernah mau ya Pernah karuan. Nah, beda. Jadi nyong ya mandan kepriwe kiki ya Tapi nggak Allah. apa-apa. Kalau Pak Kiai pakai baju koko, nanti koko pakai baju siapa? Benar. Nah, Bapak Ibu dan semuanya, saya di sini kita semuanya akan membahas sedikit lah tentang adanya perbedaan gitu. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Jadi memang niscaya ada perbedaan. Tapi keniscayaan ini nanti bisa menjadi rahmat, bahkan keleluasaan dalam hidup. Kenapa niscaya? Ada 4. Gimana men? 4. Oh berarti si waras. Bokus iki ngitungnya telu. Berarti semua bebek wedang bening. Nyongke alhamdulillah panitia luar biasa. Ki di antara sebenarnya sing ngopi nyong trok. Ki wis 2 gelas. Ya kopi, ya anggur, gemen gua. Ki anggur apa ki? Iya, aduh anggur buah. Anggur buah aman. Sayang banget, Tidak ya. memabukkan. Kayaknya wis 2 gelas ki. Iya, batin. Ya, tapi wis entong ki pemberitahuan ke panitia. Sang gawe. Kode. Jadi ada 4. 1
Ya, kita berbeda karena tabiat alam kehidupan. Jadi memang tabiat alam kehidupan itu berbeda. Wong gunung sing keton jejeran beda. Gunung di jajaran. Maksudnya Sindoro Sumbing. Oh, Sumbing. Ya. Iya kan? Ya. Disebut Sumbing karena mandan lancip sithik, Sindoro karena mandan kekie. Iya. Jajaran yang ditelang mesti beda bentuknya. Walaupun pada gunungnya Ya. oli materi anyar mbok. Iya. Ya. Wis, stop. Itu beda gitu. Sabar. Jadi udah tabiat alam kehidupan. Contoh, kalau zaman biyen kayaknya udan bae, kadang nek seringe Purwokerto udan Cilacap terang. Siki ora. Dalam kota Purbalingga bae, Ya. bisa separuh alun-alun udan, separuh ora. Nang Purwokerto tau kayak gue, nang gor kae. Kayak wong pada mandekan apa? Jumlahnya ngarepe udan. Jadi pada nunggu udan sih nang ngarepe kan ini terang. Masya Allah. Nang ngene iki ora anak kayak gue ya. Ya anak cokan kong. Aneh ya. Ya anak cokan. Oke, karo mikir kapan ini. Itu sekarang, makanya ini tabiat kehidupan. Allah sudah menjelaskan di surat Surat Fatir 2728. Jajal ya. Kon maca surat Fatir 2728. Buka HP nek. Kemarin tiga dia. Fatir. Kupluke tulisannya Nahdlatul Ulama ora tau maca Quran. Diwali kowe kupluke. Ayo kowe. Surat apa Miki? Fatir. Surat Fatir ayat pira? Selawat 2728. 2728. Untuk itu saya udah di luar kepala Pak Ustaz. Oh, iya. Kelalen kabeh. Koyo kelalen kayak wis tau apal. Siap. Ya kayak golenan di Qurane. Kayak disit ke. Aduh. Alhamdulillah Gus Acir hadir. Alhamdulillah. Silakan Ya, Gus. alhamdulillah hadir di tengah kita Gus Acir Ubaidillah dari Cilongok. Monggo Ustaz, monggo. Gus, monggo. Masya Allah. Barakallah. Salam Gus. Salam. Oh, gila ki Gus temenan ge. Barakallah. Ya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya duluan Gus ya. Saya sini sih. Ganteng ya nyong. Nah, Hah? Ganteng nyong. Iya, mulanya ngok lambe iki men ora keton tua. Karena Gus Acil masih muda. Dia ngergus memang sarungan baju koko beda. Terus wis suci dari putihnya wis ana ireng-irenge. Oh iya. Tapi Rika ireng kabeh wis. Ki baju panitai apa dia? Koi. mari. Yo kon macakna disit ke. Ke wacak ke. Apa ini? Apa ini? Terjemahin ke. Terjemahin baik terjemahin. 27. Terjemah. Artinya tidaklah engkau tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dan langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Hanyalah para ulama, sungguh Allah maha perkasa, maha pengampun, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Kang Samidi, niki pas dengan maca terjemahan berora. Ubun-ubune Tarmin ngebul. Iya, gue nggak diwacak dengan Ustadz Faizal karena langsung geledak ya. Nah mau kae makan kaji BKT dijaprangi nang apa jadi Jumroh. jumroh dibalangi kae. Ya sing dibalangi. Iya. Ya aja kayak aku. Dari kasetane. Baik, jadi tadi di Fatir 2728 ya kita sudah mendengar bersama tadi dibaca oleh Kang Samidi. Masya Allah, ternyata alam semesta memang berbeda bermacam-macam. Masya Ya Allah, bentuknya Masya macam-macam, beda-beda hewan macam-macam gitu. Ya itu semuanya membuat kehidupan jadi luar biasa. Ya kalau bahasa sikine wonderful. Wonderful. Bayangkan nek bentuknya gunung. Kuning Parah, Jajal nek kewan siji tok kayak apa kan? Nek wit-witan ku warnane siji tok ora apik. Ya buah ku warnane siji tok ya priwe bentuknya macam-macam gitu. Wong lagi buah sama-sama buah jeruk bentuknya cok beda-beda, Mbok. Iya. Ana sing bunder bunder maning. Ya ora apa-apa.
Ada sing bunder banget, ada sing mantan lonjong, Ya. ada sing peang ya, Bob. Lah ya udah itu. Jadi memang itu berbeda. Yang kedua, ya bahwa perbedaan itu sudah menjadi tabiat manusia. Tabiat. Tabiat manusia. Orang satu contohnya, Rikan duwe adi ora? Nyong duwe adik duwe. Kakang. Duwe. Ya. Nyong apa bae duwe isin terus ora duwe nyong. Pantes nih. Ya duwe isin loh. Ya, duwe isin tapi Ya, sorting. tapi lagi ngode mantan ora pati ya. Iya. Duwe adik duwe kakang. Jadi Ya. kakang. Ya. Kira-kira adik karo kakangnya plek jiplek karo Rika ora? Ya ora. Mesti beda, Mbok. Beda. Kayak lanang apa wadon? Kakangnya lanang wadon. Kakangku lanang. Adine? Adine wadon. Nah, lanang karo wadon beda ora? Ya beda. Ya wis beda jelas. Gunungane beketon. Ustaz Faizal nek anak ya. Rumah tuh. Bagian daftar rukyah ya. Iya iya. Ya nek orang Ustaz Faizal karo timku ya kena timku tak juga bisa Aja rukyah. Hah? masak saya keluar dari diri saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Baik. Jadi begitu. Jenengan kakangnya siji, adine siji wadon. Telung kie kesenangannya pada ora. Sejen. Jajan berbeda. Kira jenengan senang legi atau manis atau sing gurih sing Yang ora seneng lagi ora seneng manis, yang seneng pon karo kliwon. opon karo kliwon sih. Ya legi karo Ada manis. legi manis. Aduh. 1-0. Wis. Berat gitu. Pentium pitu. Ya, ya wis lah. Kalah kayak nyong kayak gue nyontor orang masalah. Satu Itu sama kan, tadi ya. merasa dikerjain baca Quran, ini balas dendam. Iya. Kau terjemah tok. Nyong ngerti mau katakan maca Arab nyong marah sih. Oh, iya. Bokot jadi nabi palsu. Karena menciptakan ayat baru sih bahaya gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi tadi udah saya sampaikan ini contoh Mas Samiti, kakak adiknya beda padahal sumbernya jelas kan? Betone pada. Bapak kayak gue, biungnya gue. Betone Betul. pada, gebiline pada. Putranya jenengan pira? Kedetok mikir. Yo kenapa sih? Kedetok mikir. Oh, yo ora mikir Pak Ustaz tuh dutek ora kon mikir. Anaknya pira kok? Telu. Kang Tarmin pira? Kang Tarmin. Telu tadi. Umur telu. Kowe telu tok apa 13 kowe? Telu. Kayaknya Kang Tarmin gantian jagongnya jajal. Pindah. Sing di sidang gantian ya Jal. Ayo, wis kemeringet melasi banget. Padahal yang kok bayarannya pada ya. Ya wis kayak ganti kayak anaknya pira? Gantian. Anaknya telu. Pada kabeh ora? Kesenangannya pada ora? Ora tadi. Bentuknya ya ora tadi. Ya aja karo nangis dik Tarmin. tapi anaknya pokoknya nang guri ya. Nang gurit. Tapi sigar kabeh Pak, telu-telu. Oh jadi ini pokoknya nang ngarep. Nah itu, ini contoh nggak usah jauh-jauh lah. Ya bapaknya Kang Tarmin, ibunya bojone Kang Tarmin, punya anak saja beda. Apa maning anaknya wong sing beda rama beda biung. Betul. Orang saya nggak Masya utak sing Allah. mumat. Karena nyong harus ceritanya mandan jeros ini orang mudeng orang Rika. Jadi sing gampang ya gue. Itu contoh memang tabiat manusia begitu. Iya. Ana menungsa sing senenge nun sewu nek ngaji ke takone sing pahala tok anak. Ya, Ana iya. nek ngaji takone dosa tok ya anak. Iya. Kayak Rika kan takone dosa tok. Kita takone sing haram tok. Mana bae? Ya itu begitu, gitu kan? Ya nggak salah. Betul. Memang orang memang punya tabiat berbeda-beda. Anak wong sing deleng ya, misalnya jajal ke wong semenit takoni siji-siji, takoni nang ngarepmu apa? Mesti jawabannya beda-beda. Betul. Padahal nang ngarepe kan macem-macem. Betul. Nek nyong nang ngarepmu apa? Kacang kiye gitu. Padahal wong sakeke ora keton karena sudut pandang berbeda. Betul. Audiens yang di YouTube juga komentarnya beda-beda Pak Ustaz. Beda-beda. Iya. Kotak dalam komentarnya kapan ngajine kayak Iya. gitu. Tarmin maning Samitin maning. Lo kena ge loro diundang main rame kok. Kayaknya nggak nyontok ya orang setekan seake semene ya. Terus begitu baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu udah tabiat manusia begitu. Dan Allah sudah jelaskan juga ya gantian. Gantian. Langsung nyekel kupluk. Dicek ngebul sama orang.
Surat Ar-Rum ayat 22. Ayo. Ayo kami. Ora lah, ora. Seneng banget. Kon maca. Ustaz, Baik. masih ada door prize nggak? Masih. Panggil peserta jamaah yang bisa nyebutkan surat Ar-Rum 22. Dapat hadiah apa? Arum 22 dapat door prize kupon umroh senilai 10 juta dari Travelbook. Yuk. Masya Allah. Ayo. Oli 10 juta loh. Sisanya bayar dewek ya? Kang Samidia jare tahu dapat hadiah umroh. Iya. Cerita. Orang tak cukup. Kenapa Kang Samidi? Ini ada umroh gratis kumpulan sama Judul Karo. Nah dong mari ke prive. Iya. Coba pakai ini sebentar. Orang tegel yang mereka mati. Cilik banget suaranya kok. Coba. Malah sih dengan bongkok kang ini serak. Bayar si ikhlas. Ya, ayo. Surat Ar-Rum ayat 22. Ayo, boleh buka HP. Oh itu ngacung ya. Silakan. Pergi bak. Pada bayo. Yang mana panitia? Oh, ibu, monggo. Mana? Hei kau sini. Surat Ar-Rum ayat 22. sini Bu. Alhamdulillah. Ada lagi Kang Tarmin, jilih mike Kang Tarmin. Monggo nyon sewu Bu. Surat Ar-Rum ayat 22. dapat hadiah door prize. Monggo silakan. Door prize-nya mana disiapkan Kang panitia? Oh iya. Ibu siapa Bu? Junipah. Oh ibu nggih. Oh ibu. Nggih. Monggo. Monggo. Silakan Dibaca monggo. Kalau pakai Arabnya 10 juta, kalau nyatok 5 juta. Coba pakai ini yang lebih keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Terjemahnya. Iya. Persis kayak cinta warai winginan. Ayo banget diwarai. Jebule gurune ya. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Masya Allah. Oh gitu. Oh iya. Di antara Ayat 22. Panitia. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Pinter. Sekolah Kang Pundi. Hadiahnya. Hadiahnya. Kita kasih. Mohon panitia akhwat bantu menyerahkan. Ayo.
Ini kupon tidak bisa dicairkan ya, karena barang keras. Oh gitu. Ya. Yang bisa dicairkan BPKB Pak. Aja marahi. Ya. Aja marahi. Bagaimana? Apa tuh? Alhamdulillah. Ya. Dapat umroh gratis. Cair. Masya Allah. Tepuk tangan, Masya Allah. Mudah-mudahan segera umroh dan umrohnya umroh mabrur insya Allah. Amin. Baik, tadi sudah kita dengar surat Ar-Rum ayat 22. Jadi wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan-lisan bahasa-bahasa kalian dan warna-warna kulit kalian. Inna fi dzalika, yang ada pada yang demikian itu la ayatil lil alimin, terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi memang kudu mikir itu kan, bahwa karena itu sesuatu yang badihi. Badihi ku sing wis biasa lah. Badihi itu sesuatu sing weruh tok, krungu tok, ora perlu mikir, ngerti. Langsung ngerti. Ya, contoh. Respon. Ki apa Kang Samidi? Apa? Gue. Ki apa Kang Darmin? Kacang. Karo kulite ora. Bekar kulit. Itu namanya badihi, orang perlu mikir kayak gue lo ya. Tapi yang harus Kang Darmin, loro tambah telu tambah papat kurangi 5. Lah aku mikir. Jelas suwe gue mikirnya. Ya, jadi itu bukan badihi. Jadi sebenarnya perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa itu sebenarnya wis biasa. Tapi kita perlu dipahamkan, disadarkan oleh Allah. Masya Allah. Karena tabiat manusia juga begitu, sesuatu sing biasa orang kerasa. Bojo niri kayu ora. Ayu. Tekan siki. Kita kan sih. Ragu-ragu, ragu-ragu. Karo dong manten anyar lebih ayu ndi karo siki. Ayu siki. Orang ngandel ke. Tapi Kang Buri Pak Kiai. Itu kan. Jadi itu ya usianya tetap ayu kan, cuma kan wis biasa weruh. Iya. Iya kan? Jadi biasa baik. Ini Gus Ajir sering bimbing umroh. Saya juga iya. Kadang-kadang kita itu ketawa. Kadang-kadang kalau di hotel yang bintang 5 internasional kan esok-esok sarapan langka sega. Tapi jadi wong Purwokerto, wong Purbalingga, Cilacap, nek sarapan ya biasa mendoan karo meniran. Jadi kadang-kadang Ustadz nggak bisa sarapan, kenapa sih? Nggak ada nasi. Terus tadi makan apa? Cuma makan roti 3. Jadi makan roti telu gue urung sarapan. Karena si enteng gitu loh. Itu kan karena kebiasaan. Betul, orang kerasa begitu ya. Pada baik jamaah haji Indonesia zaman dulu kan sudah 3 tahun sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi, pemasak haji itu kan datang dari Indonesia. Jadi pemasaknya Indonesia. Biar kan ora. Jadi kayak ayam goreng ya kok dicemplungna minyak panas tok. Jadi langka rasane loh. Wong Indonesia sing biasa pedes apa ya kayak mangan ora kuwe segala ya perat, jangan kayak orang rasane gitu ya. Ya itu karena memang wis biasa ngene rasane akeh kan gitu ya. Betul. Baik. Yang ketiga, kita menjadi apa, perbedaan itu menjadi tabiat. Kalau pertama tabiat apa tadi? Menengkop. Pertama tabiat apa? Alam dan kehidupan. Kedua tabiat apa? Manusia. Memang manusia itu beda-beda, cara pikirnya beda, cara melihat sesuatu berbeda. Nah, saya contohkan sedikit, Nun Sewu. Jangankan kita, Nabi saja beda-beda. Betul. Iya kan? Ya, Betul, Nabi betul. Musa keras, tegas, ngamplong wong pisan modar. Nah. Gitu kan? Nabi Isa lembutnya Masya Allah, gitulah. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Wah. Nek Nabi Musa urung tampar sikat. Ya Ya kan? Kang Tarmin. Iya. Jajal. Tampung kanan. Iya kan? Kalau itu Nabi beda-beda, para sahabat juga beda. Kita mengenal ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Abu Bakar itu sangat lembut, halus, Masya Allah. sangat pemaaf. Tapi Umar bin Khattab sangat tegas, keras gitu. Dan itu juga penting gitu, harus ada yang tegas dan keras. Bahkan dalam beberapa kasus Umar bin Khattab malah dibela sama Allah dibanding pendapatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Ya itu memang luar biasa. Generasi berikutnya ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas. Iya. Ini dua sahabat besar. Ibnu Abbas disebut apa? Al-Mufassirul Awwal, ahli tafsir pertama. Ngerti ora Rika? Ora. Tapi Jon, kapan-kapan nek musim Cina
Kayak mohon. Contoh ke, jajal tak takoni ya. Ya. Kang Samidi. Siap. Halo, bojone Raffi Ahmad siapa? Gigi. Wah, ngerti kan? Anaknya siapa ya? Ya gue Gigi. Siapa? Lalen. Rafathar. Rafathar. Iya, wis bisa jawab? Ya. Bojone Ibnu Umar siapa? Kok jangan apa-apa nih. Kok ngacu titik-titik kok kena sampai kayak Kira sini apa? bulan orang ngerti itu jadi ngaji. Kok kurang ngerti. Ibnu Umar namanya siapa? Siapa? Ibnu Umar namanya siapa? Orang ngerti. Ya Ibnu Umar ke Ibnu. Orang nang ngarepe apa? Orang teyeng. Aduh, Kang Samidi jajal jawab. Salam. Mantan bojone siapa kayak lah? Aduh, siapa sih jine kayak anaknya Roy Martin sama kayak Gading Martin. Gading Martin. Mantan bojone siapa? Gisel. Wah, ngerti. Jenengan Ibnu Abbas apa? Dar. jenengan apa? Ibnu Abbas. Ya ku jeneng Ibnu Abbas. Jenengannya Abdullah. Abdullah Ibnu Umar. Wis kemeringat apa urung? Wis kemeringat burung. Pindangan apa? Wis kemeringat angkat tangan. Tenang baik, kok pertanyaan Ibu Sajil maling kita apa? Aja pindang eneng kok. Ora. Oh jangan mondokan nang Jawa Timur kayak mondokan nang rumah sakit. Masya Allah. Ya baik, lanjutnya. Baik Bapak Ibu. Jadi Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas ini satu ahli tafsir, satu ahli fikih. Ya, sama-sama orang mendalam ilmunya, itu saja berbeda. Lah apa mending kayak dewek sih nek ngaji ngantukan. Wis ngaji ngantukan, sekali orang ngantuk orang mudeng, sekali mudeng kelalenan. Tapi yang ngerpadu masalah agama kayak ya ha. Halo, wonge ana sing iku ngene. Siapa Pundi? Wonge mangkat ora? Ngaku jajal. Wong ngaji ngantukan, sekali orang ngantuk orang mudeng, sekali mudeng kelalenan. Tapi yang ngerpadu kaya wong sing ustaz temenan be padune ora kaya kowe. Halo? Iya, karena wong-wong biasanya kan padunya dasarnya pokok masalahnya kayak gue. Jadi contoh nih, Ibnu Umar itu orangnya sangat hati-hati kan ahli fikih. Maka dia tidak suka mendekati anak kecil, takut kena ilernya. Karena menurut beliau iler itu bisa najis. Gitu loh. Tapi kalau Ibnu Abbas nggak apa-apa, itu iler-iler bau surga, maka dia suka menyentuh anak-anak. Itu loh contoh. Masya Allah. Ibnu Umar itu suka berdesak-desakan demi mencium Hajar Aswad, bahkan kadang sampai luka. Ketika ditanya kenapa begitu, jawabannya, ya saya kan berdesak-desakan bersama kaum muslimin, mencium keringat mereka, luka bersama mereka, ya nggak masalah. Kalau Ibnu Abbas, saya nggak mau lah, menyium Hajar Aswad itu sunnah, menyakiti sama muslim itu dosa. Saya nggak bilang, kan punya sudut pandang berbeda. Itu sahabat. Lah dewek sing apa wong dalile pokoke. Jerene nyong krungu nang pengajian, wong krunenge be ngantuk. Boleh jagong wis tereng kaya iki. Karo iki kok arep padu. Kes mulai pada tereng ke. Malah sebagian wis pada minggat ke Bali ya. Ya ora apa-apa, wong jam semene kok Bali wong banci be urung pada Bali kan. Lah jadi pada karo banci. Ya ora kae banci iki durung. Ya ora usah dibelani, sabar. Sabar. Banci ini mbek makar. Kok tening kesunyung nang Iya, banci. sabar. Gak apa-apa banci. Banci itu kayak rambutan. Kolostok. Kelotok banget. Tit sensor nggih. Kelotok. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tekan dimiki ya. Ini bahaya nanti. Sampai mana tadi kok? Sama banci. Waduh, kianu live nang YouTube ora kena sensor maning. Bahaya ini. Iya, Sabar. titel kenapa ini Gus Acir gue. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang keberapa tadi? Pokoknya Kedua tadi. ya, itu kan. Yang ketiga, perbedaan itu menjadi keniscayaan karena tabiat bahasa. Al-Quran kan turun dalam bentuk lafaz, bukan tulisan. Betul. Dan yang namanya lafaz itu bahasa.
dalam bahasa manusia. Bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa dari Allah, tapi sudah menjadi bahasa manusia. Masya Allah. Yang namanya tabiat bahasa pasti ada pemahaman yang berbeda-beda. Nggih. Ya, wong kadang wong ngomong besok pada salah tampak, ya ora. Nggih. Ki ngaji ki genah, tapi kan pemahamannya belum tentu pada. Betul. Ya, ki be urung telu pada apa mending ki karo ki gitu. Kan beda maning pemahamannya. Malah ki lebih cerdas maju 10 langkah. Itu loh. Begitu. Jadi udah tabiat bahasa begitu. Ya, Betul, di betul, Quran betul. itu kenapa ada contoh nih, contoh. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah lafadz mustarakul laf, ada mustarakul makna. Lafadznya banyak, maknanya satu. Ya, seperti kata onta itu di Quran, di bahasa Arab itu ada 200 lebih muradif. Muradif itu sinonim. Sinonim. Jadi artinya sama-sama onta tapi beda-beda penyebutannya. Sampai 200. Makanya Masya kamus Allah. besar bahasa Arab itu bisa sampai 4 juta kosakata lebih. Paling kaya bahasa Arab ya. Iya, paling kaya. Salah satu kamusnya itu Lisanul Arab punya Ibnu Mandur. Kowe nek dideknake Kang Tarmin, dideknake dijejer, kowe bisa 1,5 meter. Ya. Ya. Itu kamus bahasa Arab. Paham Kang Tarmin? Paham. Kayak bahasa Jawa. Kowe kaya, ora kaya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Sing jenenge sega, rice. Nah, kalau bahasa Indonesianya nasi. Nasi. Sebutkan macam-macam nama nasi dalam bahasa Jawa. Ayo. Yo. Sekul. 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 Kowe sega apa? Ya Sekulnya sudah putih. sedaya sekolah. Iya. Terus Kedua, Gabah. gabah. Kowe sega apa? Gue sebelah sing urung dadi anu dalam bentuk beras. Apa maning, Dik? Apa maning, Dik? Pari. Pari. Ya, Terus? baik gabah. Ya bar pari, bar gabah terus Menir. Ya, menir. Nah, kowe sega apa? Ya sekawon apa ya? Sekawon rikan. Sekat dimakan wong. Nah, itu gambaran bahasa Jawa itu kaya. Iya. Bahasa Arab jauh lebih kaya, Ustaz ya. Iya, Masya Allah. nek sega kursi jitok jenenge apa? Jenengane upa. Upa mat. Lah ngger wong sing doyan mangan upat jenenge rai apa? Rayupa. Masya Allah. Itu contoh ya, contoh. Contoh. Ya, contoh misalkan non sewu ini ya, ini saya kasih contoh. Misalkan kok bisa ada perbedaan masa iddah gitu dari kata lafadz kuru. Ya. Kuru kan salah satu kuru. Yang satu mengatakan ini maksudnya kuru ini kan artinya masa ya. Ya, itu diartikan sebagai masa haid. Nah. Ada yang mengartikan masa suci. Iya. Gitu. Jadi kalau diartikan masa haid berarti 3 kali haid. Suci, head, suci, head, suci, head, suci. Begini udah bisa. Iya. Tapi akan diartikan masa apa? Suci. Berarti kan dicerai harus dalam keadaan suci. Suci, haid, head, suci, suci, siji. Head, suci suci, loro. Head, suci suci. telu lebih bisa lebih suwe. Lebih suwe betul. Tapi milih sing di ustad ya sing di sing ana lamaran dhisik. Agar sing lamaran dhisik ya nyemelu sing head ya ora kena kayak gue. Jadi itu contoh. Jadi memang karena tabiat bahasa itu berbeda-beda. Contoh ya. Contoh misalkan ini yang langsung saja lah ya, karena ada Gus Ajir, ini ada saya juga. Jadi kalau misalkan orang tayamum contoh, kenapa kalau di Muhammadiyah misalkan Nggih. tayamum cuma sampai sini? Ya kan? Kalau di NU sampai siku. Ya itu kan karena perbedaan memahami ayat. Kalau dia memahami wamsahu ya biwujuhikum wa aidikum min. Apa usapkan wajahmu dan tanganmu. Pengertian Muhammadiyah tangan itu nggak sampai marofik, ya sudah sampai tangan. Tapi dalam NU itu kembali ke ayat sebelumnya yang ayat apa? Yang tentang wudu Ilal marofik. dan sampai siku. Ya sudah. Orang masalah kayak gitu loh. Sing masalah gue, sing ora ana banyu, ora tayamum, ora salat. Iki kowe bae lah. Dulangi dat, dulangi madhepe kan adat. Iki salat iki. Oh iya, Masya Allah. Iya. Wong ki wis isa bisa salat subuh kok. Baik, terus itu contoh ya Bapak Ibu nggih. Ini mohon bisa dipahami ya. Iya. Mudah-mudahan Paham nih Bapak Ibu nggih? Bisa dicerna nggih? ya insyaallah. Alhamdulillah, Gitu. Masya Allah. Jadi itu contoh lain lagi. Iki saru Ramadan nggih. Heeh. Ya, dan ada kemungkinan Ramadannya bareng badannya sing beda. Nah, Ya kan? Halo. halo. Ya perbedaan itu karena perbedaan memahami
kata. Iya. Ya, kalau di Muhammadiyah misalnya kata ro'aya, ro'ruyah itu tidak selamanya diartikan melihat dengan mata telanjang gitu. Seperti misalkan aro'aitalladzi, itu kan itu artinya tahukah kamu, berarti dengan ilmu, Bukan melihat. ya. Tapi bagi pemerintah, bagi Nahdliyin memahami itu melihat ya zaman Nabi dengan mata, ya sudah nggak ada masalah. Ya. Sing masalah kowe sing padu ora puasa melu badak. Halo, Ya. wong sing iku ana nang kene. Kang Tarmin biasanya kepriwe? Kang Tarmin? Wah ngerpas padune rame banget masalah hisab rukyat kayak ya sing oleh ngomong hisab karo udut. Ya, kejare bedane NU karo Muhammadiyah kayak gue. Ya, jadi Muhammadiyah apa nganggone hisab tapi rokok haram. Jadi dalam masalah perhitungan apa bulan Hijriah Muhammadiyah karo apa hisab. Tapi nek masalah rokok Muhammadiyah cukup jadi ahli rukyah melihat toksik. Nek NU jadi kewalikane gitu kan. Nek apa? Nek itu apa penghitungan waktu ke nganggone rukyah. Tapi giliran rokok ahli hisab gitu. Ya sudah gitu Mungkin kan. untuk menciptakan keseimbangan. Iya. Ya enggak. Kan begitu masalah ya. Kadang-kadang padu masalah hisab rukyat kayak ya ora puasa. Itu loh. Pada bewong ribut traweh, ana sing selikur, ana sing 11. Itu kan semuanya memang terjadi. Pada Iya. zaman Nabi itu terjadi 11, setelah itu ada terjadi lebih, bahkan pernah juga 36 dan sebagainya. Ada dasarnya. Ya, Nabi pernah 443, pernah 22, bahkan pernah 83. Jadi 8 rakaat, 9 rakaat full. Itu tahiyat awal di rakaat ke-8, tahiyat kedua di rakaat ke-9. Masya Allah. Itu Nabi pernah, tapi kenapa nggak dibahas? Orang anak sing kuat. Mau lagi papat biangup-angup. Imamnya ya kelalen guys, papat apa huruf ya. Itu, halo? Ya begitu saja. Sing dadi masalah wis batu-batu ora traweh. Wong kadang-kadang sing selikur ora selikur, Gus. Kurping papat ngaso ndopok giliran witir melu. Lah malah ora 11 acan, papat tambah loro kur tambah telu kur pira pitu. Halo? Iya. Ke sing guyu berarti sing tahu ge. Gitu loh. Pancen gue Iya kan? ngakoni kan kemarin. Zakat fitrah. Ya zaman Nabi itu ukurannya itu volume bukan berat. Ye. Maka ketika volume dikonversi berat menjadi pirang kilo ya beda-beda. Beras nembe panen apa wis suwe disimpan nang gudang. Oh zaman Nabi kue semut lagi tulung. Nah, kapan maning ngongkon Kang Tarmin sing ora bayaran. Di luar ge bayaran ge. Aja kepedokon ge loh. Iya kan? Oh ya beli cowok ngene iki nyong kudu samiti. Samiti kan dibrakot ge. Jadi kalau mut itu kan gini. Set itu kan? Ye. Nek satu sok berarti 4 mut, berarti siji, loro, telu, papat, rampung. Kita tangane wong Arab. Nah. Gede. Ya tentu karo tangane wong kayak tuku apa kayak kacang godok, Yeah. apa nggak condrong kayak. Ye. Nek ditimbang mesti beda-beda. Jadi ketika dikonversi ana sing ora ki sing bener loro setengah, loro, telu loro. Wis pada ribut kayak kue, pelite pol. Pelite apa? Dong biasa mangan sega rojo lele, sega apa maning kae? Sing wangi kae sing mandan larang, Pandan wangi. giliran zakat fitrah IR. Lah yo kumet kucing bedil gudil ora karu-karuan. Halo? Lah iyalah. Sinten niku? Wis kayak Wonten. wis kayak gue wis zakat sing arep-arep nyorot bae jeneng ya kayak gue coba. Kue rikan ya lah. Ye Pak RT, cok diprotes. Ya contoh, tumben sami di kalem banget kok. Kayak mesti lagi mikir, nyong sing kumet penyong. Bukan mau ngomong nama kayak nyong baik ya Bu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Baik. contoh lah ya. Sat. Ternyata Masya Allah ya artinya poin-poin tentang perbedaan, hakikat perbedaan itu sudah purna, jelas, gamblang. Oke. Baik, masih ada 2 lagi. Siap. Sedikit Siap. lagi, sedikit lagi. Baik. Jadi itu yang keberapa tadi? 3, 4. Ngitungnya mesti pengen cepet rambutnya. Sekarang yang keempat. Pertama kan tadi tabiat alam semesta. Yeah. Kedua tabiat manusia. Ketiga tabiat Bahasa. ya siki sing kepapat. Ya. Terakhir
Ya. Temenan ki ngrungokna. Wah, Masya Allah. Yang keempat, perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan karena apa? Tabiat agama. Tabiat apa? Agama. Sebagai apa? Ujian dari Allah. Masya Allah. Karena dalam agama itu kalau nanti panjenengan belajar agama, ada ayat-ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam ke jelas, ana sing isi samar. Betul, Gitu betul, ya. betul. Ada yang penunjukannya itu qat'i jelas, ana sing dzoni masih dugaan. Ada yang bersifat am, umum, ada yang khas, khusus. Sehingga memungkinkan terjadi perbedaan. Betul. Gitu loh ya. Contoh misalkan kayak apa namanya? Wasariqatu faqtu adiyahuma gitu kan. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Ya kan? Maka jadi bisa memunculkan perbedaan. Ya kan? Itu nyurinya seberapa? Oh, ini ada apa namanya? Ada nisab pencuriannya. Tapi nisabnya kan dulu pakai emas, pakai perak. Ketika dikonversi ke rupiah juga berbeda. Begitu loh. Ini memang harus kita pahami, tabiat agama begitu. Dan sebagai penutup nanti saya sampaikan hadis dari riwayat dari Qutni ya, dari Jurthum bin Nashir. Jadi ini hadis luar biasa yang mungkin kita jarang mendengar hadis ini ya. Maksudnya jarang ngaji loh ya. Nasi biasa ngaji sih biasa. Beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala hadda hududan ya, fala ta'daduha. Allah yang maha tinggi itu telah menetapkan suatu hukum batas, jangan kau melampaui batas. Jadi ini sana batasnya aja kelebihan, begitu ya. Jadi tabrak baik. Iya, jadi tabrak baik. Wa harrama asya fala tudayyi'uha. Allah sudah mengharamkan sesuatu, jangan diabaikan. Itu ya. Kemudian masih ada lagi wa farada faraid, dan Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban fala tantahikuha. Jangan kau melanggarnya. Dan yang terakhir ini wasakata an asya, dan Rasul mendiamkan beberapa perkara. Betul. Jadi memang sengaja ora dijelasna. Itu sebagai apa? Ya, itu disebutkan sebegitu ghaironisian, bukan karena Rasul lupa. Tapi sebagai sengaja didiamkan sebagai rahmatan bikum. Masya Allah. Sebagai rahmat, men pada mikir, men pada keleluasaan. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang sing pada ngeyel-ngeyel kae, wis kudu kaya kiye. Kowe ki urung ngadepi kondisi di mana sing kok ora kaya kowe. Wah, hargai kowe mesti mumet dewek. Gitu loh. Ya, jadi ini yang harus contoh nih, contoh. Rahmatan lakum poinnya Ustaz ya. Contoh, ada pendapat ya itu memang betul. Saya lanjutkan tadi contoh ya masalah dalam agama ini. Contoh misalkan Ibnu Umar mengatakan menyentuh wanita saja itu sudah batal. Jadi dia memahami teks adalah hakiki. Jadi iltimas nisa, menyentuh wanita itu ya itu adalah menyentuh dalam arti hakiki. Sementara Ibnu Abbas enggak, yang dimaksud adalah kiasan. Itu adalah berhubungan intim, begitu kan? Tapi orang yang berpendapat menyentuh wanita ini batal wudunya pun ya lihat kondisi. Kalau lagi tawaf juga tidak begitu. Kalau lagi tawaf pendapat kita dele-dele nyenggol wudu mani. Tawafnya ya orang rampung-rampung. Maka mereka juga tidak begitu. Orang Bali-Bali. Iya, jadi bisa memahami itu contoh tabiat agama. Iya, jadi istilahnya ada yang didiamkan, bukan berarti agama Islam nggak jelas. Memang sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, begitu. Pernah juga Nabi sholat zuhur dengan asar bukan karena hujan, bukan karena takut. Ternyata ketika para ulama ditanya untuk memudahkanmu, ternyata kejadian pada suatu saat bisa jadi kita terpaksa harus menjamak zuhur dengan asar, bukan karena bepergian, bukan karena hujan deras, bukan karena perang, gitu kan? Ternyata bencana mungkin, gitu kan? Betul. Halo? Iya, atau misalnya ngurusi apa gitu nanti, masya Allah waktunya lewat, sibuk untuk urusan yang baik. Iya, operasi sih dari dokter. Masih harap operasi begitu adzan asar, langsung disit ya, mati lah. Sing lagi dioperasi, mbok. Ternyata dokter itu nggak ada yang bisa menebak operasinya berapa jam, belum tentu. Perkiraan. Ternyata ada kasus bisa operasinya sing mulai jam 11 rampungnya jam 4. Masya Allah. Kan udah bisa ngaso. Oke, sepakat ngaso di sini. Di pas ini cengep-cengep ya. Mati di sini lah. Jadi itu contoh-contoh loh ya, gitu. Jadi ini yang
yang apa namanya harus kita pahami itu tabiatnya Ustaz. Jadi Baik, ada baik. tabiat. Begitu. Masya Allah. Jelas nggih Pak Bu? Jelas tentang hakikat perbedaan yang tidak mungkin pernah bisa dihapus dan dipaksa untuk disamakan. Sepakat? Sepakat ya? Baik, kalau sudah begitu sepakat sampai hal ini, kita masuk sesi kedua ini. Masya Allah. Oh iya Tet, anu sing sesi tahun-tahun mengko ya. Nanti. Oh nanti aja ya. Oh, nanti. Jadi sing perlu duwe nek disiapna Oh dikit ya. betul. Oh iya, Kang Tarmin cerdas mengingatkan diriku jadi. Ya harus tahu. Jadi ya harus hafal. Iya. Kita tanya jawab ya. Tak bisa takon kabeh subuh bubar ke. Ora tahun ngesuk ya ana 2000 luwih, 4000, 5000 Amin, amin. Ya jadi amin yang kau nek takon kabeh bingung. Oh iya iya. Ustaznya ngakei. Ya, bagi para jamaah yang hendak bertanya, nanti silakan terkait dengan materi disiapkan. Yang paling pojok mau tanya jangan angkat tangan pojokan, agak maju sedikit. mawon. Ya, agak maju mendekati sumber suara. Nanti insya Allah ada panitia yang mengkondisikan. Panitia mohon dibantu agar nanti proses pelaksanaan tanya jawab itu berlangsungnya cepat, tidak menunggu lama. Begitu ya? Yes. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Lanjut. Baik, sekarang giliran Gus Ajir Ubaidillah. Kita minta pencerahannya setelah kita memahami tentang berbeda. Oke. Apakah selanjutnya wajib kita itu bersatu? Nah, wajib mboten? Wajib mboten? Kita tunggu jawabannya oleh beliau Gus Ajir. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'adah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru kita, para kiai, para asatidz dan ustazah wa akhus bidzikir, guru kita semua, panjenenganipun Al Ustadz Mindaraka Surya Eman LCMA, kita doakan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan panjang umur kepada beliau semua fi ta'atillah wa rasulih. Allahumma amin. Segenap aparatur pemerintahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik dari Kabupaten Purbalingga, kecamatan, Bapak dari kepolisian dan TNI, kita doakan bersama-sama moga-moga para pemimpin kita, para aparat kita dituntun oleh Allah menjadi aparat yang adil dan amanah. Allahumma amin. Nah, tamu spesial kita malam hari ini Kang Tarmin dan Kang Samiti Jonathan. Yang semoga insya Allah keberadaan beliau berdua menambah kita semangat yang awalnya ngantuk menjadi tidur melek kembali. Allahumma amin. Ustadz Amir Abdillah, barakallahu fikum. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, yarhamuna wa yarhamukumullahu jami'an, amin ya rabbal alamin. Tadi ibarat bumbu, ibarat ibu-ibu ndamel mendoan, itu semua komposisinya sudah dikasih oleh Ustadz Mindaraka. Masya Allah. Sudah ada tepungnya, sudah ada tembenya, sudah ada sudah ada sak tetek bengee niki sampun jangkau. Maka
saya ini sifatnya hanya sebagai garam. Ibu-ibu ngertos garam napa mboten? Wa ma adraka ma garam. Apa Kang Samidi? Wala gudange. Gudang gudang garam gue. Loh, sponsor lah. Lah nuwun sewu. Maka di mana-mana kalau orang bikin mendoan, Nggih. sing kathah niku glepunge napa uyahe? Gelepunge. Labunge. Glepungnya sudah begitu mantap adonannya, maka garam ndak boleh banyak-banyak. Kenapa? Lek uyahe kakean rasane Asin. letek. Ya. Nah, maka saya tidak akan menambahkan banyak-banyak, tadi sudah sangat luar biasa. Sedikit menambahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau tajid li sunnatillahi tabdila. Masya Allah. Yang artinya Ada di bawah ini. Pinter kok kayak pinter. jadi ayat ini Masya Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau tadi Ustadz Mitaraga mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, memang kalau orang sekarang mengatakan hukum alam, maka Allah menyatakan walan tajida, kalian tidak akan menemukan li sunnatillah, untuk ketentuan Allah ini tabdila. Ini tidak mungkin bisa diotak-atik, tidak mungkin bisa dirubah. Kita memang tercipta harus Beda. Loh, terus piye supaya perbedaan ini manfaat? Nah, maka saya hanya akan membawakan satu hadis karena beliau sudah luar biasa alim alama. Kalau guru ngaji kampung saja. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Nabi Muhammad mengatakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Yang artinya Ada di bawah ini. Si kemenak batat lah. Oke, laka barang kakek dari tejeng apa ora? Berarti urusannya utuh. Udah masalah kemenak kamu anu ora tejeng. hadirin yang bisa menerjemahkan hadis ini saya kasih hadiah. Oke. Oh, Masya Allah. Masalahnya masih ada enggak? Masih ada. Masih. Hadiahnya masih panitia. Nyong urun. Masih. Nyong urun anu Pak Kiai 1.000. Oh iya. Panitia masih ada hadiahnya enggak? Coba. Ampun Pak Polisi, ini Monggo silakan, bukan silakan. Yang jaket kuning. Kening. bukan penyebaran uang palsu ya. Ini contoh sampel. Ini contoh sampel. Aslinya nanti ngambil sendiri di rumah-rumah sendiri. Iya, bukan apa-apa kayak Oh. gitu. Red, Mas. Lu ganteng temen nyong. Oke, Masya Allah. Nama siapa? Reza. Oh, Reza. Reza. Dari tadi. Oh, dari keluarga baik-baik sih. Pertanyaannya Mas. Jadi ya silakan. Ya, seorang mukmin yang satu dengan yang lain seperti satu bangunan. Masya Allah. Masya Allah. Yashuddu ba'duhum ba'da. Apa ya? Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Masya Allah. Masya Barakallahu Allah. fikum. Barakallahu fikum. Hadiahnya? Hadiahnya panitia. Dari panitia masih ada? Panitia. Oh, lagi diambil. Oh, lagi diambil. Ya nanti ditandai ya. Apa? Ini yang Anu, sini ada dulu. tali kuningnya. Enggak, sini dulu aja. Ya. Mas. Ustaz, nunggu sini dulu aja. Oh, siap, Sambil, siap. sambil. Mas Tugul. Ya, Nah, sementara Aku dia ini material sudah- dulu. iya. Ini janjinya. Mohon maaf, saya mulai pagi duduk terus jadi capek. Tak gantosan ngadek gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ketika Nabi bersabda hadis ini, beliau sambil menyatukan kedua tangannya, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Salafi dan macam-macamnya, itu seperti bangunan. Seperti apa? Bangunan Pak Samidi. Siap. Orang kalau bangun itu bahannya satu atau macam-macam? Macam-macam. Satu, Semen. dua, Selasa. Semen, pasir, bata. semen, pasir, Bata. terus satu, kapur. Udut. Masya Allah. Artinya apa? Bangunan pun akan berdiri kokoh kalau yang berbeda ini mau membaur dalam satu papan cor, dalam satu adukan. Ketika semua berkumpul disiram dengan Air. Apakah cukup disiram, Pak Tarmin? Boten. Habis itu Ya diaduk. aduk. Harus mau membaur, harus mau kolaborasi, bekerja sama. Maka perbedaan ini pasti akan ada ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun nggak mungkin hilang ini perbedaan. Maka yang ada adalah ayo kita jadi bangunan. Masya Allah. Ada yang jadi kapur putih, Masya Allah. Ada yang jadi Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad dicium dapat pahala. Iya. Pak Tarmin Ireng edok kae. nggak apa-apa. Sabar ya Kang Tarmin. Kok dicium truk kowe. Kakek pertama kita namanya Nabi Adam. Para ulama mengatakan summiya Adama. Nabi Adam ini dinamakan Adam, kata Al-Imam Ibnu Katsir, li'annahu khuliqa min adimil ard. Karena bahan dasarnya Nabi Adam itu permukaan tanah yang paling atas. Jenengan Bapak Ibu, tanah itu warnanya sama atau macam-macam? Macam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Sabar. Artinya apa? Itulah kita. Memang kita ini sifatnya kayak sifat tanah. Maka nggak pantas kayak kita ini sombong. Lah wong tanah diinjek-injek. Kita kalau meludah kemana? Ke tanah. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, ke bawah kan? Ya. Panjenengan Bapak Ibu buang kotoran kemana? Ke bawah. Semuanya kembali ke tanah. Maka kita ini dari tanah dan akan kembali ke Tanah. Apa yang mau disombongkan? Betul. Maka ini semua, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang putih kemerah-merahan. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke tanah. Maka tanah itu ada zat besinya, ada zat kapurnya, ada proteinnya, ada airnya. Maka di dalam diri manusia ada zat kapurnya, ada zat besinya, ada proteinnya. Kenapa? Memang diciptakan dari Tanah. Inilah subhanallah, informasi Al-Quran surat Ghafir 67, Allah sudah menginformasikan kita ini semua tercipta dari Tanah. Ana sing tanah abang. Ya. Kowe tanah tapi ambune tok ambu tanah kowe. ini tanah sengketa ini. Makanya jadi masalah terus. Sesama tanah kuburan dan tanah sengketa dilarang saling mendahului. Oke. Kembali ke bangunan, kembali ke Bangunan. maka orang ini kalau mau kuat harus siap berbeda. Semahal apapun semen, kalau dia kesiram air jadi apa? Yang bergedrek. Legedrek, nggak jadi apa-apa. What is the meaning of legretek, Min? Sekuat apapun batu,
Kalau dia hanya ditumpuk-tumpuk, nggak mau bersatu dengan semen, mau rekat nggak dia? Tidak. Maka teman-teman sekalian, percayalah, kalau kita kepengen kuat, kita harus yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Masya Allah. Saling mengisi, kolaborasi. Masya Allah. Maka bangunan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pirso bangunan zaman dulu itu kan belum ada adukan, belum ada cor-coran, pakainya apa? Kayu. Kayu. Dan kenapa mereka kayu ini bisa terangkai dan kuat? Karena mereka saling mengikat satu sama lain. Maka bangunan, mohon maaf, ada yang di atas, ada yang Di bawah. ada yang jadi genteng. Fungsinya apa? Dia memang tampil di atas. Maka kita lihat, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, dan sebagainya. Apakah mereka bisa berdiri kalau tidak ada pondasi? Tidak. Apakah mereka bisa ada di atas kalau nggak ada tiang yang menyangga? Boten saged. Maka apa? Kita semua ini adalah bangunan. Gimana? Yang di bawah tidak boleh iri kepada yang di atas. Nak yo nang dhuwur, tidak bisa. Sabar nggih sing teng sandap nggih. Maksudnya kayak anu filosoplak. Oh, Pikirannya kemana-mana ini. Filosoplaknya begitu, yang di bawah itu jangan iri dengan yang di atas. iya. Aduh. Ini maksudnya jamaah itu loh. Kalau jamaahnya pada naik ke atas, ini panggung ambruk. Ini pikirannya kemana-mana. Maka teman-teman sekalian, kalau kita kepengen kuat sebagai bangsa, kita kepengen kuat sebagai masyarakat, memang sudah mestinya kita harus berbagi peran. Masya Allah. Pondasi tidak boleh iri kepada atap. Kenapa? Kalau ada sinar matahari panas, nek coro basa Purbalinggane panas Gemplang. gemplang. Yang kepanasan siapa? Ya, Genting. gawat genting. Ada hujan terus, yang kehujanan siapa? Genting. Penting. Genting. Pondasi kehujanan enggak? Buatan. Kagak. Maka artinya apa? Kita nggak perlu iri dengan yang di atas. Kenapa? Mereka yang harus memikirkan program, harus memikirkan anggaran dan sebagainya. Dan yang paling berat, mereka yang akan langsung dihisab oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian, kata Nabi, adalah ra'in, adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta atas apa yang telah dia pimpin. Maka atap harus memang di atas, tapi ketika hujan turun dia yang harus memprotek. Ketika ada panas, memastikan jangan sampai panasnya masuk ke dalam. Pondasi nggak apa-apa di bawah, tetapi dia nggak perlu takut kehujanan, nggak perlu takut kepanasan. Kenapa? Selama masih ada atap di atasku, tenang, saya akan damai. Ketika mereka bersatu, jadilah bangunan yang kuat. Ada hujan, ada angin, ada badai, bahkan ada gempa. Ketika bangunan ini kuat, insya Allah bangunannya akan baik-baik Saja. Tetapi ketika sudah kropos, pondasi sudah iri kepada Gawat. atap. Genting. Atap sudah ndak, aduh panas, aduh atis, dia nggak sabar. Ketika masing-masing tidak menyadari perannya, inilah awal dari kehancuran. Masya Allah. Maka yang ingin saya konklusikan pada malam hari ini, kita memang berbeda. Itu sudah sunatullah, dan mari perbedaan ini kita jadikan ruang untuk saling mengisi, untuk saling silaturahmi, saling memahami, dan endingnya insya Allah kita semua bisa berkolaborasi. Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. insya Allah majelis syukuran ngaji ini Ustaz, Masya Allah. menjadi simbol. Masya Allah, ada yang sepuh tadi, ada saya mengikuti tadi, saya dapat jalanan meskipun telat, saya
on dari awal. Ya. Ada yang 83 tahun, ada yang 7. Saya ngikuti tadi. Nggih. Bukan saya sakti, bukan. Bukan saya sakti, bukan. Saya mengikuti di YouTube. Ada yang sepuh, ada yang muda, masya Allah. Padahal sudah siap-siap bawa gula dan teh, Mas. Masya Allah, yang sepuh-sepuh insya Allah panjang umur, sehat Amin. afiat. Yang muda-muda insya Allah menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi bersabda dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'jibu rabbaka. Allah itu takjub. Allah itu heran min syabin la sabwadalah, terhadap anak-anak muda, Nggih. terhadap generasi-generasi belia yang masa mudanya dihabiskan dalam kebaikan. Moga-moga pemuda Desa Gembong Desa Gembong. termasuk dalam hadis ini. Allahumma Amin. bagaimana tua dan muda berkumpul, laki-laki dan perempuan ada di sini, ustadz, kemudian pejabat, kemudian teman-teman dari Ansor, kemudian teman-teman dari Kokam, semuanya berkolaborasi. Insya Allah malam hari ini Juguran Ngaji meyakinkan saya bahwa kolaborasi di Indonesia akan selalu ada. Masya Allah. Allahumma Amin. amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya Masya Allah ada Ustadz yang soleh, Masya Allah alim, dan juga ada Ustadz yang soleh juga. Aja beda-beda. Request. intinya tanpa persatuan, kalau kita tidak mau bersatu, kita bukanlah siapa-siapa. Betul. Insya Allah betul. kita berdoa kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita kumpul di lapangan ini hahaha bersama. Insya Allah kelak akan kita reunikan di surga bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Tarmin, Pak Samidi kelihatannya aja nggak yang guyu. Iya. Kenapa? Beliau mengamalkan satu hadis dalam kitab Kita apa, ayo. Hilyatul Auliya. Ada satu riwayat mengatakan inna min khiyari qaumi qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Masya Allah. Yang artinya Cakep. sesungguhnya sebaik-baiknya umatku ada sekelompok dari umatku ketika tampil di halayak dia selalu hahaha ketawa ketiwi. Kenapa? Mereka yakin rahmat Allah sangatlah luas. Masya Allah. Ini hadis Kang Tarmin dan Mas Samidi. Tetapi Jatuh tempo nggak sih? tetapi ketika sendiri wayabkuna sirran, ketika mereka diam, mereka jam 2 malam gelar sajadah, mereka nangis di hadapan Allah. Kenapa? Khaufan min adzabillah, takut kepada azabnya Allah. Insya Allah saya husnuzan Kang Samidi. Orang sang anak-anak nanyong kayak gue lah. Buka kartu. Aduh. Malam hari ini nanti malam kita bayar dengan tahajud dan menangis di hadapan Allah. Insya Sehingga Allah. apa? Sepakat ya Bapak Ibu nggih? Ya Allahumma. Sepakat. Insya Allah kita masuk dalam golongan hadis ini. Amin, Amin, ya Rabbal. Allahumma. Sesuai Amin. janji saya, uyah boten pareng kataan. Iya. Pokletek. Semoga sedikit dari uyah ini menambah sedap dari tepung, dari tempe, dari semua yang diracik oleh Ustadz Amir dan Ustadz Mintaraga dari awal. Saya hanya micin, saya hanya uyah yang tidak boleh terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.